Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Maulidanisa Salsabila dari kelas A2. Hari ini saya ingin membawakan materi mengenai tantangan dalam konservasi hutan. Melalui presentasi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, menjelaskan apa saja tantangan dalam konservasi hutan. Yang kedua, memahami dampak deforestasi, degradasi, dan perubahan iklim. Yang ketiga, mengetahui penyebab illegal logging, perambahan, dan konflik lahan. Yang keempat, memberikan gambaran tentang pentingnya kesadaran serta peran masyarakat. Yang kelima, menyampaikan strategi yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Hutan adalah paru-paru dunia. Dari hutanlah kita mendapatkan oksigen. Hutan juga menyerap karbon, menjaga siklus air, serta melindungi keanekaragaman hayati. Selain itu, hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Tapi sayangnya keberadaan hutan saat ini terancam. Kita sering dengar berita tentang pembalakan liar, kebakaran hutan, banjir besar, sampai konflik antar perusahaan dengan masyarakat. Semua itu adalah bagian dari tantangan konservasi hutan yang harus kita pahami. Lalu, apa itu konservasi hutan? Secara sederhana, konservasi berarti menjaga dan mengelola sumber daya alam supaya tetap lestari dan bermanfaat, baik untuk kita sekarang ataupun generasi yang akan datang. Kalau dalam konteks hutan, konservasi artinya melindungi ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan pemanfaatan hutan dilakukan secara berkelanjutan. Contoh nyatanya, ketika hutan digunakan untuk ekowisata atau hutan adat yang dikelola masyarakat, itu tetap bisa memberikan manfaat ekonomi tanpa harus merusak hutan. Tantangan utama dalam konservasi hutan, yang pertama ada deforestasi dan degradasi. Deforestasi adalah hilangnya hutan karena alih fungsikan, misalnya menjadi perkebunan sawit, ladang pertanian, atau tambang. Sedangkan degradasi berarti kualitas hutan menurun walaupun pohonnya masih ada. Contohnya karena penebangan berlebihan atau kebakaran. Hal ini berdampak sangat besar, yaitu habitat satwa punah, cadangan karbon hilang, bencana seperti banjir dan longsor makin sering terjadi. Misalnya kasus banjir di Kalimantan yang banyak dikaitkan dengan deforestasi besar-besaran di wilayah hulu sungai. Yang kedua ada perubahan iklim. Saat hutan rusak, karbon yang seharusnya tersimpan justru dilepaskan ke udara. Hal ini dapat mempercepat pemanasan global. Dampak yang kita rasakan sekarang itu seperti suhu panas yang meningkat, hujan tidak menentu, kebakaran hutan yang sering terjadi. Misalnya nih, kayak kebakaran hutan di Riau, setiap tahun menyebabkan kabut asap yang tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada illegal logging dan perambahan. Penebangan liar masih sering terjadi karena lemahnya pengawasan. Ini bukan hanya merusak hutan, tetapi juga merugikan negara dari segi ekonomi. Selain itu, perambahan hutan untuk tambang ilegal atau pemukiman makin mempersempit kawasan konservasi. Contohnya, banyak kawasan taman nasional di Indonesia yang ditebang secara ilegal, padahal itu adalah habitat satwa langka seperti harimau Sumatera dan orangutan. Yang keempat ada konflik lahan. Banyak izin yang tumpang tindih antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat di sekitar merasa tidak punya hak, lalu melakukan perambahan atau bentrok dengan perusahaan. Contohnya seperti konflik di hutan adat Dayak di Kalimantan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Dan yang kelima, ada rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak orang yang melihat hutan hanya sebagai kayu atau lahan untuk ditanami. Padahal kalau masyarakat diberikan edukasi dan bisa mendapat manfaat ekonomi tanpa merusak hutan, mereka bisa menjadi garda terdepan untuk konservasi. Contoh positifnya, di beberapa desa di sekitar hutan, masyarakat dilibatkan dalam program perhutanan sosial. Mereka tetap bisa memanfaatkan hutan, tetapi dengan cara yang ramah lingkungan.
Berikutnya ada strategi penyelesaian. Untuk menghadapi semua tantangan tadi, kita butuh strategi yang menyeluruh. Di antaranya yang pertama menegakkan hukum tegas untuk memberantas illegal logging, yang kedua melakukan restorasi ekosistem termasuk gambut dan mangrove, yang ketiga mengelola hutan berbasis masyarakat agar mereka merasa memiliki, yang keempat menggunakan teknologi seperti citra satelit untuk memantau hutan, dan yang terakhir itu menghubungkan konservasi dengan mitigasi iklim. Dan tentu saja meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye sejak dini. Kesimpulannya, jadi konservasi hutan menghadapi tantangan yang kompleks dari deforestasi, perubahan iklim, illegal logging, konflik lahan, sampai rendahnya kesadaran masyarakat. Semua ini saling berkaitan dan berdampak bukan hanya pada lingkungan, tapi juga untuk kehidupan manusia. Kalau hutan dirusak, bukan hanya satwa yang hilang rumah, tetapi kita juga merasakan dampaknya, seperti banjir, tanah longsor, udara kotor, sampai krisis pangan dan air. Karena itu, solusinya kita harus melakukan bersama-sama, pemerintah, masyarakat, sektor satwa, dan juga dukungan internasional. Dengan begitu, hutan bisa tetap lestari, dan kita bisa mewariskan kepada generasi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.